Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri forum pembelajaran pada kali ini. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada hari ini tidak ada yang sakit ya. Untuk itu mari kita fokuskan pembelajaran pada kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya ada yang pernah tahu apa itu pembelajaran ataupun apa itu kerjasama ekonomi internasional? Harap mengacungkan tangan yang tahu ya. Oh, tidak ada. Mungkin Bapak akan langsung jelaskan saja ya. Dari pengertian, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antara satu negara dengan negara lain, contohnya negara Indonesia dengan negara Cina dalam bidang ekonomi, dengan syarat yang telah disetujui dan dengan prinsip saling menguntungkan satu sama lain. Kenapa negara ini perlu adanya kerjasama ekonomi? Karena di suatu negara, di setiap negara tentunya sumber dayanya tidak semuanya dimiliki ya. Contohnya negara Indonesia ini. Negara Indonesia dalam sumber daya alam yang Bapak ketahui ya, sumber daya Indonesia ini sangat banyak. Baik di Papua contohnya ada emas, nikel, tembaga dan lain sebagainya, dan di pulau-pulau lainnya juga seperti rempah-rempah ya banyak. Tetapi yang kurang di Indonesia ini adalah dalam hal ya mesin, teknologi dan lain-lain, dan yang seperti itu ya Indonesia masih kekurangan. Jadi Indonesia ini masih membutuhkan negara lain. Maka kerjasama ekonomi ini ya sangat dibutuhkan. Semuanya paham dari kerjasama ekonomi internasional? Gimana, paham? Atep paham Atep? Alhamdulillah kalau paham. Kemudian Bapak akan menjelaskan kerjasama ekonomi internasional yang tujuannya, tujuan dari kerjasama ekonomi internasional itu sendiri pada intinya ya untuk mengembangkan ataupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sendiri ya tentunya. Salah satunya mungkin dengan tujuan kerjasama ekonomi internasional dapat memberantas kemiskinan, kelaparan dan lain sebagainya. Ketika adanya kerjasama ekonomi internasional, otomatis pendapatan negara akan meningkat ataupun akan bertambah, sehingga kemiskinan pun akan sedikit demi sedikit akan mulai berkurang karena banyak tersedianya lapangan kerja. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak ada mungkin. Gak apa-apa kalau tidak ada, mungkin di sesudah pelajaran kali ini selesai ya. Kemudian Bapak juga akan menjelaskan tentang manfaat kerjasama ekonomi internasional ya. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu sendiri adalah mendorong pendapatan negara ya. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, salah satunya dapat mendorong pendapatan negara karena di sana terjadi ekspor impor barang dari negara kita ataupun produk ataupun jasa dari negara kita dijual kepada negara lain, seperti rempah-rempah yang dijual kepada negara lain, dan masih banyak lagi yang sebelumnya. Dari manfaat itu sendiri ada yang ditanyakan. Simpelnya seperti itu ya, karena
Sebenarnya manfaat ini banyak, tinggal kalian saja dicari ya di buku ataupun di internet supaya wawasan kalian ya bertambah dan tidak terpaku pada bapak saja ya. Asep mau nanya, sok mangga Asep. Apa manfaat dari kerjasama ekonomi internasional bagi bangsa Indonesia ini, Pak? Udah Asep pertanyaannya Asep. Tadi Asep ya teman-teman, tadi Asep bertanya apa manfaat adanya kerjasama ekonomi internasional bagi negara Indonesia. Manfaatnya tadi sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya, salah satunya tadi untuk menambah pendapatan negara. Selain itu, manfaat yang lainnya bagi negara Indonesia adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena di Indonesia ini angka pengangguran lumayan cukup banyak, sehingga dengan adanya kerjasama ekonomi internasional akan terbantu ya, lapangan pekerjaan akan semakin banyak, sehingga para pengangguran sudah sedikit mulai sedikit akan berkurang tentunya. Mungkin itu Chef. Gimana Chef? Paham? Jadi seperti itu Pak ya. Saya ngerti sih walaupun pusing Pak. Ya nggak apa-apa Chef. Yang namanya belajar mah emang butuh proses. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Jadi kerjasama ekonomi internasional ini ada 4 ya. Yang pertama kerjasama ekonomi bilateral. Mungkin Bapak akan menjelaskan secara singkat saja karena materi ini sebelumnya memang sudah dipelajarikan oleh kalian di tahun kemarin. Jadi kerjasama ekonomi bilateral ini adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara lain ataupun antara dua negara dengan prinsip saling menguntungkan. Kemudian kerjasama ekonomi regional ya, yaitu kerjasama ekonomi antara dua negara atau lebih dalam satu kawasan tertentu. Contohnya ASEAN ya. Yang ketiga kerjasama ekonomi multilateral, disebut juga kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi multilateral ini adalah kerjasama dalam bidang ekonomi tanpa memandang kawasan, jadi bebas, maupun 2, 3 ataupun 10 negara pun bisa saling bekerja sama, baik dalam kawasan tertentu maupun non kawasan, jadi bebas. Kemudian yang terakhir ada kerjasama ekonomi antar regional. Kerjasama ekonomi ini adalah kerjasama antara dua kawasan ya, misalkan kawasan ASEAN dengan kawasan yang lainnya. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat Bapak sampaikan terkait kerjasama ekonomi internasional. Selebihnya silakan anak-anak bisa lebih dibaca lagi bukunya ataupun dicari di internet agar lebih banyak lagi juga wawasan dan agar lebih mengerti juga. Mungkin itu saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.